record. Oke, teman-teman, balik lagi di podcast gue. Sebenarnya nggak podcast juga sih, anjir. Gue pengen ngomongin soal planet. Gue harus ganti background dulu dah. Jadi gue biar kayak Reza Arab Octavian. Jadi gini, lu udah berapa lama di rumah? Gue terakhir ke kantor kapan? Hari Kamis sih. Kamis. Dari Kamis minggu kemarin berarti sampai sekarang berseminggu ya. Iya, berseminggu juga. Minggu ya? Mantep. Berasa pegel-pegel. Lo, Bon? Gue terhitung seminggu. Seminggu ya? Tapi lu tahu gak, gue batu sih ya. Maksudnya gue tuh nggak bisa yang di rumah seharian. Pasti ada keluarnya gue. Tapi emang hari ini tuh baru hari ini gue seharian di rumah. Tapi gue itu keluar sekitar jam 9 karena gue nyari makan tadi. Terus balik jam 12. Kita online kan langsung. Karena gue maksudnya ya asshole lah untuk corona ini ya. Terus gue terus berduka cita juga untuk korban-korban yang udah meninggal. Gue sih orangnya batu gitu karena di rumah gue tuh kayak nggak ada fasilitas gitu, tau gak sih lo? Iya sih. Jadi pun ada fasilitas, gue juga yang rada batu gitu. Ya maafin gue ya kalau misalnya gue masih batu untuk keluar gitu. Karena tuh gue orangnya karena tuh gue kayak orang bosenan gitu, tau gak sih lo? Suara ngoroknya mendistrak aku. Iya, jadi menurut lu nih itu siapa anjir? Ini gue record loh, Par. Oh. Gimana? Gue pikir cewek-cewekan loh. Gila. Besok kalau lu nggak kemari. Oh iya. Nggak mau gue juga gitu, nggak mau. Nggak taunya ceweknya COVID anjing, bangsat. Ya, itu yang membuat gue jadi agak ngeri ya. Mau bersenggama takutnya yang tadinya enak nggak taunya tiba-tiba COVID. Habis bersenggama tenggorokan kering. Iya, aduh. Udah COVID, HIV lagi, mantap. Nah, untuk kesafetyan lu semua, itu lu ngapain aja sih kalau di rumah tuh? Gue di rumah, mandi. Terus? Nggak keluar. Udah, gitu doang? Udah, sumpah easy. Sama gak usah emosian, gak usah marah-marah. Sama itu, stress, gak usah takut. Nge-share dark jokes ke IG gue. Iya. Tiap hari itu tiap hari. Parah. Itu rutinitasnya M. Aufar Zaidan. Rutinitasnya adalah nge-share dark jokes ke teman-temannya supaya dia tidak menjadi dark jokes sendirian. Nah, untuk menghilangkan kegabutan lu tuh, gue butuh referensi untuk menghilangkan gabut di rumah tuh gimana kalau nggak keluar. Selain wifi-an ya, selain wifi-an. Nih, sebenarnya alasan kemarin pun itu kali ya, gue ada alat musik. Itu satu alat musik, dua sama game sih kalau gue. Cuma laptop gue lagi mantap. Lagi di rumah sakit. Istirahat. Gue di rumah sakit, laptop lagi bed rest. Jadi ya gue main game dari handphone doang sih, seadanya game di handphone gue. Cuma sebenarnya gini loh, yang bikin gue stay di rumah itu adalah satu, nyokap. Karena nyokap gue tuh kayak bersikeras untuk melarang gue keluar rumah kalau misalkan gak ada hal-hal yang penting. Karena contoh kayak misalkan mau main ke rumah teman atau nongkrong gitu, menurut dia nggak penting, tapi sebenarnya menurut gue penting karena gue bukan jadi anak tongkrongan apa gimana ya, cuma gue di rumah sendirian nih, ya lebih dari 12 jam doing nothing, ditambah sekarang laptop nggak ada, ya kan, terus gue jomblo, jadi nggak ada yang bisa gue ajak teleponan, nggak mungkin kan ucuk-ucuk Aufar gue ajak buat video callan anjing. Jadi sumpah kayak
bikin oke lah awal-awal liburan emang gue juga awal-awal liburan kampus pun gue di rumah terus kayak ya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk tidur gitu. Cuma lama-lama bete kayak akhirnya gue tahu gitu kenapa binatang liar kalau dikandangin dia akan stres dan gue tahu rasanya sekarang gitu sih. Yang gue bisa keluar kamar tuh cuma buat ke kamar mandi, makan, bahkan ambil makanan doang ya, udah kayak bakal. Kalau siang gue cenderung nggak ngerokok, gue nge-vape, dan itu gue lakuin di kamar. Dan keluar kamar tuh kalau misalnya gue mesen GrabFood atau GoFood untuk ngambil makanan, udah gue balik lagi ke kamar. Jadi gue kayak orang gila yang lagi diisolasi tuh. Iya, dan orang tua gue, kalau orang tua gue udah di luar kota sih, Bon. Udah di rumahnya, di Tasik. Nah. Jadi, waktu corona itu masih sekitar 1-2 orang ya, 5 orang gitu. Yang belum banyak banget. Dia dan dinyatakan libur sama pemerintah. Udah dia langsung orang tua gue kayak langsung lari ke ke Tasik. Jadi terus gue komunikasi dong kayak Pak kapan pulang gitu kan. Terus dia bilang nggak tahu nih, Papa juga ngeri. Oh iya, terus gue yang kayak oh iya, ya udahlah di sana aja gitu. Lagian juga rentan kalau orang tua. Gue juga baca-baca, iya rentan banget orang tua gitu. Apalagi bokap gue udah sepuh juga kan ya, umur 56 tahun. Yang pastinya untuk masalah imun mungkin bisa jadi dia lemah gitu dibanding yang muda-muda, walaupun yang muda juga bisa kena gitu kan ya kayak gini gue nonton video dan baca yang sebenarnya gue nggak klaim itu benar atau enggak ya, gue nggak klaim itu karena gue nontonnya based on video aja yang di Instagram karena kebajikan gue. Dan ternyata gini Ki, kenapa semua orang nggak tanpa pandang bulu diharapkan untuk stay di rumah aja? Karena gini, mungkin virusnya nggak berdampak ke lo, tapi virus itu akan lo bawa terus dan bisa nyebar ke orang. Jadi istilahnya gini, gampangnya, lo menjadi perantara tuh virus untuk menjangkit ke orang lain, gitu loh. Di gue sih nggak bakal kenapa-napa, lu nya nggak bakal kenapa-napa, nggak ada masalah. Tapi di orang lain yang akan merasakan kerugiannya, gitu loh. Itu lama untuk orang-orang yang sudah berumur, gitu, sudah lansia bahkan, yang imun tubuhnya nggak sebaik anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Apalagi yang emang orang tua yang pola hidupnya kurang baik ya, itu sangat berpotensi untuk terjangkit virus ini. Sebenarnya nggak cuma virus ini sih, mau apapun itu, mau batuk, mau flu segala macam. Kalau misalkan gini deh, lu pilek aja, kayak misalkan lu emang masih muda kan, lu pilek pun masih ya udah, lu bisa masih kemana-mana, masih bisa ngelakuin aktivitas gue, ya udah lu pakai masker, jalan selesai gitu. Cuma untuk orang lain kayak yang lu tularkan bisa jadi virus itu malah jadi sangat berbahaya untuk dia gitu. Gue mesti self proclaim, gue bukan dokter dan gue bukan mahasiswa kedokteran, gue cuma gue cuma cari info dari internet aja. Gitu loh, karena dimana sekarang lo harus bisa menggunakan internet itu sebaik-baiknya, jangan mengandalkan VPN dan lo buka. Ya satu-satunya info yang kita dapetin ya dari sana sebenarnya. Iya sih, yang paling gampang dan paling mudah ya. Cuma, satu lagi, gue mau menyampaikan rasa salut gue kepada Pornhub yang mendukung stay at home dan membuat Pornhub menjadi gratis untuk premium. Apa tuh? Apa? Pornhub. Waduh. Sumpah Ki, dia jadi gue dapat. Bukannya di Italia doang ya? Setahu gue di Italia doang. Enggak.
kalau misalkan lo pakai VPN lo akses banget tuh bisa gratis. Sekali lagi, gue bukan Enggak juga menganjurkan sih. lo untuk ya udah gue di rumah bokepan. Promosiin Ya, bokep. maksudnya gue pengen ngasih tahu ke lo pada tuh kayak situs bokep seperti Pornhub aja mendukung lo untuk stay on di rumah, dan dia tuh bikin stay at your home gitu loh, stay at home aja gitu loh. Dia mendukung gerakan stay at home ini gitu loh maksud gue. Cuma yang ada salah kaprah sebenarnya di sini. Kalau gue kemarin beli VPN, gue beli nih VPN buat kebutuhan Netflix doang sih sebenarnya. Karena gue pakai kuota dari Bayu tuh, kalau lo tahu tuh, dari Telkomsel. Penyelamatan anak muda sekarang. Iya, dia kan dia murah banget tuh, terus juga dia nggak bisa buat ngakses ke Netflix kan, jadi akhirnya gue beli yang premium 70.000, beli di Shopee. Yang kuot dikasih buat belajar itu kan 30 giga tau gak sih lu? Iya. Kalau gue yang 10 giga sehari, lu jadi nonton Netflix tuh seharian aja full. Atau gue besok ke rumah lu, gila. gue nonton Netflix. Anda kan ini tuh. Enggak sih, saya kan First Media. Kenapa? Iya, Rebon First Media. Iya. Tapi kayaknya lu butuh Gua deh. Enggak. Kayaknya lu butuh deh, Bon. Netflix, Bon. Enggak, gue nggak pakai VPN gue. Gue nih. First Media kan bener. Lu First Media, Par. Gue pikir lu IndiHome. Iya. Kagak. Gimana, Bon? Alhamdulillah, gue punya satu orang spesial yang emang baik banget sama gue, dan gue sayang sama dia lah. Bukan pacar, sekali lagi, bukan pacar, yang dia merelakan, dia rela meminjamkan Netflix-nya ke gue, jadi gue tinggal download Netflix aja terus pakai akunnya dia. Tadi gue udah streaming 2 episode Iron Fist, dan itu keren banget. Marvel is doing great. Yeah. Dan yang gue lakuin sekarang juga paling nonton. Karena kemarin sebelum gue pamit dari kantor, gue downloadin dulu tuh jadi offline. Jadi gue nonton tanpa kuota. Nah baru kemarin temen gue nyaranin kalau emang kayak gitu ya lu pakai Bayu aja udah. Nanti lu seharian nonton, lu beli VPN segala macam. Ya udah gue ikutin. Dan akhirnya ya kesampaian juga. Karena gue kemarin nonton Asian Food keren banget sih. Cuman sayangnya bagus. Iya, sayangnya dia nggak ada, karena gue nggak begitu bisa bahasa Inggris, jadi kurang aja gitu subtitle Indonesia. Sama entah Asian, apa ya? Iya, yang subtitle Indonesia itu adanya cuman khusus Indonesia. Yang Yogyakarta. Iya, yang Yogyakarta. Terus yang Singapura sama Filipina. Yang Thailand itu nggak ada? Ya, Thailand nggak ada. Karena gue juga pengen nonton yang Seoul, Korea Selatan. Dan sayangnya nggak, Seoul, lah pokoknya itulah. Dan itu nggak ada. Iya, Seoul. Tapi Netflix gila keren banget sih. Dokumenternya Netflix. ya. Dokumenter itu keren sih. Keren banget. Dan nggak cuma dokumenter sih. Gue nggak sama sekali ngantuk, sumpah. Nonton dokumenter. Ya biasanya kan kita nonton dokumenter kan. Iya sih. Iya gitu aja. Iya. Sangat-sangat ngantuk sih. Sama ini sih ya, entah kenapa hampir semua, gue belum pernah nonton series di luar Netflix sih. Cuma entah kenapa semua series yang gue tonton di Netflix, dari sisi pengambilan gambar, warna, terus lighting, gila men. Parah. Gila men itu. Dan skripnya juga anjing nih. Ya, skrip, naskah, rapi sih. Rapi banget. Kayak gue bukan lagi nih, gue bukan mahasiswa perfilman, Rifki juga bukan mahasiswa perfilman, cuman kita punya interest dalam dunia film. Kita bertiga nih, kita punya interest dalam dunia film. Jadi kita sedikit mengulik lah dunia film tuh kayak gimana sih. Ya, jadi gue bisa bilang kita sedikit ngerti lah ya tentang film itu kayak apa, dan kita tahu film bukan kita tahu sih, film yang menurut kita bagus itu kayak gimana. Kita punya referensi sendiri. Kita gue tentang. Dan kemarin gue barusan gue nerusin film series You. Kalau lo tahu. Anjing gue fucked up man. Ada kesel sendiri. Kesel sendiri gue. Sampai
Stalker yang Iya, maksudnya sampai gue yang aduh ntar dulu dah nontonnya gitu. Gue iniin emosi gue dulu gitu. Karena kebawa cuy, emosinya cuy. Hampir kayak baca novel nggak sih kalau Gregetan. Iya. nonton series di Netflix? Mm-mm. Lu bisa ngerasain visualisasi. gila sih ini deep banget gitu. Karena emang you Bahkan itu sex education ya. Sex education itu walaupun namanya sex education cuma di mana film seks yang nggak ada seksnya. menurut gue banyak kan kekeluargaan banyak sih. Iya banyak, Seksnya tapi banyak sih. kan cuma nggak berfokus ke seks ya sebenarnya. iya, itu satu Pengetahuan kedua seksnya di mana keluarga. film yang ada seksnya yang gue tunggu tuh bukan adegan seksnya. Bahkan gue kayak kayak ini kayak adegan boleh ngomong kasar nggak sih Ki? Ya udah. Boleh. Kadang ada beberapa adegan ini kayak adegan ngentot ini nggak perlu dah. Cuma kalau misalkan gak ada adegan ngentot ini kayak kurang manis gitu. Mm-hmm. Gue sempat underestimate ternyata gila sih ceritanya gokil man. Yeah. Dari cerita percintaan, kekeluargaan, persahabatan, pertemanan gitu. Itu gila sih. Kemasnya bagus banget. Ada gila juga sih. film di Netflix namanya Newness. Itu tentang toxic relationship. Itu gue juga kesel banget sama ceweknya itu, anjing udah kenapa bisa kayak gitu, dan pada akhirnya punya penyelesaiannya sendiri. Pengambilan gambar itu gue sampai berpikir gini lagi, apakah ini yang dirasakan oleh ibu-ibu waktu nonton sinetron kali ya? Iya. Cinta iya Fitri. sih. Cinta Fitri apapun itulah. Apapun itu lah. Ibu-ibu yang bisa yang akhirnya relate ke dalam sinetronnya itu. Agak. Ya gitu. Ya kita nonton itu sinetron anjir. Sinetron apa bedanya nonton episode kok? Iya. Bahasanya doang. Iya kan? Dan tapi Netflix tuh ciri khasnya yang mantepnya tuh di warna gila. Iya, warna pengambilan gambar. Warna gila anjir. Sama lighting gue. Lighting cakep aja. Nah mungkin COVID ini ya kita ambil sisi positifnya lah. Kita belajar film banyak sih sebenarnya. Iya, jadi boleh banyak film dan dapat referensi film banyak banget. Iya. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke COVID. Sama lu tahu gak sih kalau lu nonton, gue nggak tahu. Oh ya, ini dokumenter sih, Pandemic 19 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue tahu ya. Jadi dia bilang 2020. Iya, dia bilang itu 100 series tahun baru kan? Series baru. 100 tahun sekali. Bakal ada kayak gini. Iya, 100 tahun sekali. Karena ya gue nggak tahu ini konspirasi apa enggak ya. Karena orang-orang sih mikirnya ini konspirasi apa segala macam, tapi menurut gue kita hilangin dulu sisi konspirasinya itulah. Kita fokus ke penanganannya aja dulu supaya ini tuh benar-benar selesai dan negara kita tuh nggak anjlok. Karena kalau ini nggak selesai, negara kita bakal anjlok seanjlok-anjloknya. Iya sih. Dari sisi ekonomi, dari sisi apapun sih menurut gue. Iya, investor pada cabut. Karena ya dari sekarang ini, kantor iya dari asal itu 1, 2, ya gampangnya. Sekarang beneran go ride, go food karena banyak yang di rumah kan dan banyak yang pakai kendaraan pribadi akhirnya. Benar-benar sepi men. Iya itu dia, nggak ada perputaran. Go food tuh. Gue minggu bro di rumah. Jadi kemarin hari Selasa kemarin nih gue pergi ke mall Tamini Square. Baru inget gue. Teras Cafe. Buat tulistik. Tulistik gue ke mall itu. Terus? Pas gue nyampe sana, sepi banget. Sepi banget ya? Ojol duduk doang. Iya itu dia makanya. Toko pada tutup, AC itu dia. AC nggak nyala. Iya jadi perputaran ekonomi tuh nggak ada. Nah tapi yang lu setuju ada lockdown nggak sih? Gue setuju Ki kalau misalkan nggak terlalu lama. Tapi lu tahu nggak dampaknya? Asli deh. Positif dan negatif nih. Ya. Dampaknya
polusi Dari lockdown berkurang. ini ada positifnya loh. Iya, Menurut gue. ya pastilah penanganannya jadi ringan. Tapi kan ya negatifnya itu kita nggak ada perputaran ekonomi dan anjlok. Ya benar juga sih Itu Jokowi. satu. Maksudnya Sama ini sih, gimana? dengan adanya lockdown ini lu kan jadi pada di rumah aja ya. Menurut gue kayak, gue sempat kepikiran kayak gini, entah gue doang apa gimana ya. Apakah ini waktunya bumi untuk istirahat dari polusi? Iya nggak sih? Iya bisa jadi. Ketika Ya ketika semua kendaraan nggak banyak yang beroperasi dalam jangka waktu yang lama gitu, lebih dari Lebaran ya. ya pengertian nyepi Iya itu kan? kan sebenarnya Mungkin apa? mengembalikan ituan ya, mengembalikan ekosistem Alam bumi, bukan ekosistem anjing. ekosistem bumi karena bumi akan apa ya menyembuhkan dirinya sendiri ibaratnya kayak gitu. Nah pengertian Iya nyepi sih. yang gue baca sih kayak gitu. Jadi untuk diam di rumah dan tidak menyalakan apapun, tidak memakai apapun kecuali aktivitas-aktivitas sebagai manusia normalnya, tidak memakai handphone ya kan, bener gak sih? Nah Iya mungkin sih. ini adalah penyembuhan ya secara otomatis lo Self bisa. Ini Iya. Jadi sebenarnya nyepi itu self-healing untuk bumi ya. Nyepi doang sih Ki. Maksud gue gara-gara lockdown ini jadi kayak gue sempet kayak terbesit di kepala gue, anjing, after all of this shit, after lockdown ini gue keluar rumah gue bakal ngirup udara segar kali ya. iya. Ketika polusi belum banyak lagi keluar, ya kan, orang-orang belum pada nyampah lagi di jalan. Mungkin Dan juga ini gue nggak orang-orang tahu sih tim Oren masih tetap beroperasi juga atau enggak. orang-orang Jadi menampakkan maksud gue warna kalau aslinya. misalkan iya gitu. Udah ada fake-fakean lah. Nah, gue putih banget men, gila men, Bukan itu, putih Cuk. banget gue. Fuck. Oh, bukan ya. Nah, ngomongin COVID nih. Banyak banget lah influencer-influencer yang rada sedikit gila ya. Ada yang melakukan hal gila, ada yang melakukan hal-hal yang positif ya, kayak Dokter Tirta tuh yang Positif. gue lihat ILC tadi malam tuh ya. Oh iya. Gila dia beli retailnya bro, dia beli seller seharga 400 juta, lu bayangin. Karena Dokter Tirta, ada Rahel V-nya yang berbagi 7M. berbagi masker. 7M enggak, Iya. Rahel V-nya itu mengumpulkan dana sebesar 7M. Jadi Buat itu kan, buat penanganan corona. buat Jadi 3M-nya itu buat PMI kalau nggak salah ya. Nah, berapa M-nya lagi gitu, gue nggak tahu kemana, tapi itu untuk penanganan corona. Nah, kalau Dokter Tirta dia seller masker karena saking mahalnya masker. Gila lu bayangin 400 apa ini juta. men, gue Gue bilang apa ngelihat di video Instagram tuh sampai kayak di rumah sakit kehabisan baju yang warna biru itu, nggak tahu bajunya apa. oh iya itu baju plastik, baju antiseptiknya. Diganti ke ponco ceban men, Alif. Iya. Nah itu yang sempat diomongin sama Dokter Tirta kemarin, Bon. Secara birokrasinya itu nggak rata. Jadi di daerah-daerah lain ya, kecuali di Jakarta. Jadi di daerah-daerah lain ya itu pakai ponco segala macam. Yang notabene ponco itu nggak bisa melindungi manusia seutuhnya sebenarnya. Karena Itu sih hujannya sama bisa lewat. ini nggak sih nih? Itu harusnya disediakan di bidang apa? APBD ya? Anggaran apa? Untuk daerah punya APBD kan? APBD. Tapi APBD. sebenarnya kalau udah nasional kayak gini harusnya udah masuk ke APBN. Negara yang ngurus. Oh, iya. Ya makanya Menteri Keuangan kan kemarin lagi nyusun gimana caranya supaya negara kita nggak anjlok dan corona bisa teratasi. Iya sih, ya mudah-mudahan lah ya. Nah, untuk dampak negatifnya nih ya, lu udah nonton yang ada sekumpulan teman-teman, anak-anak lah ya, dia ke Uniqlo. Tahu nih kayaknya nih.
Gue tahu nih. Dia ke Uniqlo, gue Yang- nggak bodo amat lah gue mau ngomong soal ini karena gue udah benci banget sama orang ini. Dan dia dan lu tahu apa yang dia lakukan di situ? Dia Dia ngambil ngambil hand hand sanitizer ke botolnya. sanitizer-nya dari Uniqlo untuk diisi Masukin ke botol di lu pribadi. di refill sama untuk si orang-orang itu. Wah, stop gue bilang anjing nih. Gue kalau gue temuin, kalau gue ada di situ ya, di Uniqlo itu, gue gampar itu. Bodoh amat hak asasi manusia, hak asasi Nggak tahu manusia. Itu gue Gini sih. gampar seadanya. Sama aja kayak Lo harus lihat sih, Par. juga. apa namanya? Lo harus lihat sih, Kayak, sumpah. sama ini kayak kemarin ada panic buying di mana Iya. semua orang panik dan membeli barang berlebihan. Kayak Borongnya Indomie dong. adanya penimbunan. Ya man, lo menyelamatkan diri lo sendiri tapi membahayakan orang lain gitu sih. Gitu dia. Nah, tanggapan lo gimana sih sama video itu tuh? Ini gue bahas video yang Uniqlo itu dulu ya. Iya. Jujur, lo mau ngapain sih pada kayak gitu? Lo mau dan itu di videoin dan mereka seneng aja gitu. Iya. Happy kayak gue mungkin di otak mereka gue keren nih, gila gue ngambil hand sanitizer di Uniqlo loh, gue refill ke botol gue, men, gila kali. Terus dia live, terus banyak komentar head kan ya, terus dia santai dengan kebangsatannya dia itu kayak ya udah sih kan ini nih, ya udah sih kan ini, fuck man, gue bilang. Terus klarifikasinya juga belagu cuy. Nah, gue belum nonton tuh, klarifikasinya gue belum nonton. Iya, klarifikasinya kayak belagu gitu. Kita tuh udah ngomong ke satpamnya, kita tuh beli di situ, jadi kita punya hak gitu. Emang itu diperjualbelikan? Enggak, itu free. Maksudnya setiap pengunjung yang ke situ ya pencet gitu loh. Bukan yang lo refill ke tempat. Bukan refill kan? Iya, bukan. Bukan untuk refill kan? Iya, okay. Tapi dia salah mengartikan. Kayaknya ini untuk kan tadi refill lo bilang kalau untuk refill kayaknya nggak ada yang menyediakan untuk refill sih dimanapun ya. Iya, oke, lo pakai untuk tangan lo nggak apa-apa. Tapi untuk refill enggak kayaknya. Kalau menurut gue lu udah menyebabkan beberapa korban bertambah banyak korban kali. Terus mereka salah satu penyebab korban corona bertambah karena mungkin dari kegiatan yang mereka lakukan itu ada, ini termasuk yang kemarin ngelakuin panic buying itu ya, kayak beli hand sanitizer banyak banget, beli masker banyak banget. Lo oke, tujuan lo baik untuk menyelamatkan diri lo sendiri dan menyelamatkan keluarga lo terlebih dahulu. Cuma apakah lo nggak mikir kalau misalkan dengan lo panic buying, stoknya habis, lo membahayakan beberapa nyawa orang lain. Gitu. Yeah. Oke, lo selamat nih, lo selamat dari corona. Apakah orang lain yang kebagian akan selamat juga seperti lo? Belum tentu kan. Itu dia. Lu aja yang sudah panic buying, yang sudah melakukan itu dan nyetok segala macam, lo aja masih bisa. Lo enak kaya gitu ya, maksudnya gitu. Lo enak kaya. Enak kaya sih. Iya, enggak gini loh, Bon. Secara status ekonominya, kalau udah panic buying tuh udah pasti orang kaya. Iya sih. Karena jadi gini, kalau memandang, iya gini supaya adil aja ya, kita mandang negara itu nggak boleh middle up. Kita harus ke semuanya. Iya. Kalau lu memandang negara, lu harus lihat yang bawah. Yang bawah dapat gak nih? Yang bawah kena gak nih? Ya kan? Ketika yang bawah kena, otomatis dampaknya juga bakal ke atas. Gak mungkin. Iya sih. Gitu, buruh-buruh lu pikir dia middle up? Enggak, dia middle down. Ketika orang kaya di Jakarta dan di seluruh Indonesia ini maksudnya gitu. Ketika dan tidak ada pembantu yang menjadi bisnismen. Itu dia. Atau orang-orang yang middle down, cabang misalnya, ayam geprek di mana-mana. Misalnya middle down ini semuanya terhapuskan nih ya. Nah, yang kaya mau pekerjain siapa? Itu dia, tidak ada pembantu buruh yang
punya usaha dagang ayam geprek cabangnya ada 100 di Indonesia itu tidak ada. Makanya sekarang kan pada tutup semuanya. Orang tuh lebih pilih juga tutup aja daripada gue gak dapat apa-apa tapi gue gaji anak buah gue mending gue PHK. Iya gitu. Itu juga Udah sih banyak beberapa. Nah terus ada yang lagi nih. soalnya temen Apa? Apa? klub gue cerita dia kerja di hotel. Itu di hotel itu udah hampir 400 orang. Tetap satu orang di PHK. Wow. Diliburin. Bak, udah tahu deh. Nah, Udah gak usah masuk lagi. mantap sih. Banyak. Yang Banyak. belum Tapi beberapa nggak bisa salahin juga perusahaan sih ya. juga Karena ekonomi banyak yang lagi gulung down banget tikar. loh. Parah Gimana dong? sih. Parah, cuy. Daripada dia tetap mempertahankan karyawan-karyawannya, tapi dia nggak bisa bayar kan nggak jadi bohong. Tapi PT-PT gede sekarang lagi nge-keep uangnya untuk membayar gaji-gaji mereka karena Bagus. COVID ini. Iya. PT-PT gede ya. Gue nggak tahu lah startup kecil lah. Kayak lu tahu kan apa yang gue maksud? Bims. Fuck. Bims. Jangan. Kayak apa bang? B. I. Udah lah, Par. Kan lu bisa Gua nggak tahu. tut kan selalu gituin ntar. Yang tiap hari lu nongkrong. Yang Rebon datang. Oh itu startup ya dia? Ya hitungannya startup lah kayak gitu mah. Oh, gue kira perusahaan gede, soalnya gayanya ke perusahaan gede ya. Nah terus setelah yang tadi tanggapan lo kayak gitu ya, nah ada lagi nih YouTuber, dia syuting di rumahnya nih, terus ada warga ngomel ke dia, tolong dong jangan syuting mulu di sini, lu bawa orang luar ke komplek gua, ke komplek kita. Si pamit. Cis. Oh iya. Nah, tanggapan lu gimana? Dan dia punya pembelaan karena dia punya surat ya. Dia punya surat segala macam. Cuman kalau gua jadi orang kompleks itu gua bakal bangsat cabut deh. Lu mau syuting apaan sih? Udah, lu syuting. Kalau gua gak usah collab dulu. Sendiri aja nih. Nih kayak gini nih, collabnya kayak gini nih, mendingan nih, anjing. Gua mau kayak VN Games nih. Set. Kalau gue datang bawa ormas. Enggak sih, kalau gue mikirnya satu, kalau misalnya memang dia punya surat izin dan surat izinnya itu resmi, ternyata ya tolong pertanyakan petinggi daerahnya ya yang memberikan dia surat izin. Kenapa diberikan surat izin untuk syuting dan membawa orang banyak ke dalam situ yang dapat menimbulkan risiko penyebaran COVID-19 ini. Iya. Mungkin dia COVID, mungkin itu satu. Dua, kalau ternyata lu bohong surat izinnya nggak tahu dari mana nggak jelas ya, gue selama lalu gede sih. Kalau gue yang melakukan, sendiri. Kalau gue yang melakukan itu sih efeknya nggak terlalu banyak. Iya, maksud gue gini. Berat, gitu. Kalau lu mau collab, kalau misalkan lu sampai memasukkan surat izin dan ternyata nama lu jelek, ingat lu lagi ngegaji banyak orang nih untuk kerja sama lo, bikin konten lo yang mereka makan dari konten lo. Kalau misalkan ternyata lo harus down, you never know kan, kalau ternyata dia dari konten kolaborasi jadi kolaps kontennya, itu kerja sama lo gimana? Udah gitu dengan lu bawa kerja orang banyak dan lo kemarin yang lo lakukan itu ternyata membawa COVID, ternyata pegawai lo kena COVID, udah kena COVID nggak digaji, mantap. Doing well. Gue lagi menunggu lu nih, Par. Mbak-mbak yang namanya kayak salah satu tempat makan ayam pedes, mantap. Gimana ya? Anda gue dengerin dulu deh. Factory. Lu tahu? Anda ayam pedes level 5. Lu tahu gak sih? Gak tahu.
Oh, i- i- Ya yang pakai Ria keju. Ria Ricis. Iya tahu gue. Kan gue udah bilang tadi, incis. Heeh. Si Yang Incis. pamit. Iya Pamit itu 2 dia. hari balik. Bangsat gak sih? Sama itu konten apaan sih anjing. Kok lu kaya ya pakai Tahu. konten-konten gitu, lu kaya ya? Gue bukan sirik sih, gue cuma bingung aja. Ayo kita bikin konten. Gue pernah beli squishy, gue bikin konten di squishy, sekitar segitu aja. Sampai akhirnya gue gak mau bikin konten lagi. Sedangkan kayaknya beberapa orang yang di YouTube yang bikin kontennya effort banget sampai harus punya lighting, punya kamera gitu, kok view-nya di bawah lu gitu. View gedein dia. Parah ya. Ya Mantep udah sih. lah, apa-apa. Kayak ini view-nya juga bakal Nggak gede sih. ngerti. Ya mudah-mudahan gede lah ya. Tapi Yang gue ormos gue nguploadnya di salah satu rumah kalian nih pasti nih. Gak mungkin gue pakai handphone gue. Tergantung sih, Itu ya. kalau Yang ormosnya disensor. Woi, Kalau- ormos sensor woi. kalau mak gue masih skeptis banget sama corona ini, dia nggak mau nerima tamu siapapun aja. Oh iya benar-benar. Ya udah dah. Mungkin di rumah saudara Alvar gitu. Atau Ayo ke kemari. Bimasi lagi. Kenapa ada suara Iya maksudnya ke kantor gue startup? buat ngupload lagi gitu. Iya. Startup. Iya kalau yang startup itu kan gue nggak tahu itu apaan. Kalau Bimasi kan bergerak di bidang itu, advertising ya, bisa dibilang advertising ya. Tais. Kalau Bimasi. Iya. Production house. Nah, kalau misalkan startup itu kan dia bergerak di bidang bangku, ya kan beda. Udah. Udah lupain. I like this content, man. Mantap. Iya kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Ini yang kita tunggu ya, Kar. Mantap. Ada Tinggal lagi nggak sih? kita bisa Yang- berbicara. Ada lagi nggak sih yang viral-viral? Oh iya di Kendari. Di Kendari nih. Oh, itu nggak tahu tuh gue. Apa nih? Nah di Kendari ini ada pasien corona yang Kendari fried chicken. meninggal. Wow. Ada pasien corona yang meninggal. Ini gue taunya di Twitter sih ya. Nah jadi keluarganya itu dikirim nih mayatnya. Ya kan? Nih rumah sakit udah ngeluarin. Iya dikirim ke rumahnya mayatnya. Ya kan? Nah keluarga mau lihat. Nah keluarganya ini batu nggak mau ikutin SOP dari rumah sakit yang udah dibungkus pakai plastik, yang pokoknya udah dilindungi lah, udah steril gitu ya. Terus tiba-tiba keluarganya ngaco, dibuka lah tuh mayat, mandiin sendiri bro. Dan apa yang lo tahu, dan yang harus lo tahu adalah satu keluarga, satu kampung itu ADP semua, ODP semua, ADP atau ODP lah pokoknya. Wow. Fuck, gue bilang. Gini sih ya. Maksud gue kalau lo emang tahu agama, lo tahu karena kan posisinya itu muslim ya. Ya maksud gue lo nggak usah skeptis lah sama hal-hal yang apa yang udah dikasih tahu gitu. Sains yang ngasih tahu gitu. Jadi ya kali-kali lah lo collab lah gitu sama sains, jangan yang agama terus gitu karena sains itu dibutuhkan. Ya hitungannya medis itu sains lah ya. Itu kenapa sebenarnya Par lu ketawa kan Par, di agama lu pun lu diajarnya untuk tidak berlebihan ya. Kenapa di agama lu tuh diajarkan untuk tidak berlebihan dalam suatu hal. Dan yang lo tahu itu satu kampung Bon semuanya Bon. Karena dia mandiin ulang, dia bungkusnya dia gila gue bilang. Iya gila pasti bisa airborne tuh. Pasti. Iya pasti men, gila lu aware lah. Aduh susah sih. Gini, untuk orang-orang yang ada di daerah yang sekiranya lu punya kekuatan di daerah tersebut, petinggi-petinggi daerah tersebut, tolong adain penyuluhan istilahnya untuk ngasih ilmu secara basic ke orang-orang daerah. Ya sebenarnya nggak mesti daerah sih, ke semua orang ya.
untuk bagaimana sih menghadapi si COVID-19 Iya. ini. Oke, udah kalau misalkan lo bilang udah telat lah, udah terlanjur, menurut gue nggak sih, sebelum satu negara kena semua. Itu Kalau dia. menurut gue ini udah ada kejadian satu nih kayak gini, pasti itu kurang adanya penyuluhan sih ya terhadap COVID-19 ini, karena ya dari badan yang fokus COVID-19 pun itu bisa menularkan juga gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue komen terlalu kasar kayak gitu juga ya gak bagus juga sih, karena memang budaya kita kan tata cara kita ke mayat kan juga harus lebih Iya sopan sih. segala macam gitu. Cuman kan ya gimana ya? Ya udah SOP lo, rumah sakit paling tahu lah. Bukan masalah SOP sih. Ini Enggak, maksudnya SOP yang dikasih nih, mayat tuh nggak boleh yang namanya dibuka lagi gitu setelah diplastikin segala iya, macam, ini loh. setelah steril. Lu juga, oke, lu bilang gue punya agama yang kuat, gue kayak untuk gue ke agama gue. Gue pentingkan gue sama budaya gue. Egois sih. Lu lihat dong, lu dunia lu tuh sekarang lagi kayak apa gitu loh. Itu dia. Ini lagi danger, kita tuh lagi in danger gitu. Kita tuh lagi dalam bahaya semua. Ini ada satu virus yang lu ketemu perampok, lu bisa lihat wujudnya. Ini lu ketemu virus yang lu bahkan nggak tahu kalau misalkan dia ada di badan lo. Gitu loh, ini bahaya men. Iya, gue juga nggak tahu nih gue positif apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Iya, gitu. nggak ada yang tahu. Itu kenapa banyak banget yang bilang ya udah di rumah aja tuh karena ya udah lu sehat, tapi lu bisa jadi salah satu perantara untuk menyebarkan virus tersebut gitu. Dan kalau gue dengar Iya, kan virus baru lagi kebal tapi nyebar. Iya benar. Katanya virus baru ya? Apa? Ada virus baru lagi. Sebenarnya bukan virus sebenarnya bukan virus baru, ini udah lama juga sih. Jadi katanya di Indo juga udah ada, tapi udah lama karena tapi ini nggak nular. Jadi itu dia kayak digigit tikus, atau kalau yang di Cina kemarin kan katanya makan tikus tuh. Nah tapi kemarin tadi gue sempat ngobrol sama Wandi, dia bilang ada kok yang mati gara-gara itu yang nelen air, yang nggak sengaja nelen air banjir. Nah itu dinyatakan apa sih, anta ya. Nah itu dia. Ya berarti dari kotoran dulu. Iya, jadi sebenarnya itu nggak menyebar, tapi ya kita waspada juga sih sebenarnya. Tapi itu virus sudah lama juga. Tolong ya guys, lu buat lu semua yang gua nggak tahu nih bakal berapa view-nya. Lu jangan karena ada virus ini lu baru dia tuh cuci tangan yang bener gitu loh. Iya. Harusnya sebelum ada virus ini, lu dari lu TK kayaknya lu diajarin ya sebelum makan cuci tangan gitu. Setelah makan lu cuci tangan lagi gitu. Cuci tangan, gosok gigi, evaluasi. Bukan dari sebelum sekolah kayaknya orang tua lu pasti ngajarin ya. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Gitu. Udahlah gitu aja ya. Stay home aja. Stay safe buat kalian. Iya, tapi yang gabut di rumah, ya udah lu cabut, tapi apapun, jaga kesehatan lah intinya. Lu cabut boleh, cuma jangan urakan lah, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain juga. Sama ini sih kemarin ada yang dibubar-bubarin sama polisi ya? Iya. Tiap malam sekarang. Tiap malam sekarang. Tiap malam ya? Tiap hari sekarang iya. Gue juga nggak bakal skeptis juga sama polisinya, Bon. Karena gue tahu. Gitu. Ya, tujuannya bagus sih. Karena demi kepentingan bersama sih. Penjara 1 tahun kalau misalnya tetap batu. Ya nggak tahu itu ancaman atau gimana. Cuman ya mungkin dikurung sehari, ya udah lu balik dah, lu batu sih lu dibilanginnya, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi iya, mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitulah. Jangan sampai dilepasin singa dulu. Ya itu hoax aja. Kebiasaan orang kita sampai kena batunya dulu sih ya, baru
Ini dia Bangsa. gitu loh. Karena di Italia juga kayak Ya, gitu awal-awal. iya sih. Jadi nggak cuma orang Indo doang ya. Sorry, salah gue. Iya. Iya, maksudnya gini, jangan berpikir bahwa Indonesia adalah orang-orang goblok semua gitu. Enggak Ya sih. ternyata, ya maksudnya gitu. Gua ngomong di sini karena kadang orang kita tuh menganggap orang Indo memang kayak gitu. Plus 62 memang kayak gitu. Bacot lu. Orang Eropa lebih goblok gitu loh. Gue Ya bukannya sih. iya gitu. Gue oke lah mereka berpikiran maju, tapi sekarang udah berapa ribu orang di Eropa sana kan? Bahkan di Itali sih yang paling parah ya. Sama Itu di dia. Maksud gue kalau emang lu mengakui bahwa Indonesia itu orangnya goblok-goblok, lu baca dah biasa. biografi tentang founding father kita. Mereka tuh pinter-pinter lah Iya gitu sih. loh. Jangan Alik sih, orang alik semua sih. itu dia gitu loh. Kadang kita tuh tidak menghargai bangsa kita sendiri, jadi orang Indonesia mah emang gitu doang, bla 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 gitu. Ya lo lihat bos di Rusia kan. Lo lihat bos di Italia tuh pizzanya paling enak. Tapi apa? Itali tuh yang bikin Ferrari sama Lamborghini. Itu dia makanya. Bos. Itali tuh yang bisa bikin menara miring tapi tetap berdiri. No Itali no. Itu dia. Maksud gue, Gitu. udahlah lu berpandangan ke negara lu jangan kayak gitu, apalagi ke middle. Ya, belajar untuk menghargai diri sendiri dulu sih, sama lo menghargai juga. Apalagi lu mentolol-tololkan middle down gitu, gue paling gak setuju banget kayak gitu. Karena Iya sih, jangan. kalau kita melihat negara, balik lagi omongan gue yang tadi, kalau kita ngomongin negara kita nggak boleh ngomongin middle up. Karena menurut gue, lu jangan berpikir untuk dia middle up pasti dia pintar, nggak juga sih. Banyak orang middle up yang goblok. Banyak Ternyata. banget. Iya, Salah satunya ada influencer yang bikin hand sanitizer salah dan anak farmasi merasa kecewa lah maksudnya. Oh iya, satu lagi buat lo yang masih pakai hand sanitizer, tolong habis pakai hindari api dulu ya. Bisa kebakar. Gitu sih. Iya bener, ada yang pernah kebakar. Karena itu hand sanitizer itu kan mengandung alkohol ya. Jadi tunggu beberapa. Jangan lo habis pakai set masih becek banget tangannya terus nyala Par. Gue tahu maksud lu apa par anjing. Gue tahu maksud lu par. Fuck. Gue nggak bisa sensor video ini par. Sumpah dah. Ntar gue ajarin. Gitu. Jadi ya tolong banget lah lo kita bikin gitu lah untuk menghargai diri gitu. Oke, teman-teman semuanya. Orang lain. Stay at home dan stay safe juga. Makasih banget. Ya, kalau misalkan nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah lah, di rumah aja. Tapi gue perlu banget besok untuk numpang wifi dan main PS. Iya kalau sama sih juga. Gue bete banget. Par, please par. Gue nggak bisa sensor video ini. Terus gue ajarin. Jadi buat lo semua yang nonton, stay safe di jalan anjing. Ya stay safe di jalan sih. Buat yang emang punya kepentingan untuk keluar rumah, jaga kebersihan. Itu sih intinya. Kita dari luar kemana, bawa baju, langsung ganti baju, pakai bersih lah langsung lah. Yoi. Tapi besok itu kalau ke rumah lo masih telanjang ke rumah lo ya. Berarti besok itu kalau lihat ya. Lu kan mancing par ya. Bangsat lu par. Oke, bener-bener. Ya udah, stay safe semuanya ya. Dan thank you udah nemenin gua nih malam-malam. Maksudnya apa? Udahlah. Tapi di dalam konten ini Ovar jarang sekali ngomong ya. Yang terlihat banyak saya, padahal lebih banyak Anda. Karena dia nggak peduliin berita-berita kayak gitu, Bon. Dia cuma ngeliat dak jok doang. Iya, dak jok kan ke teman-teman lo. Iya. Ini bukan kelas saya. Ke teman-teman lo. Akan subscribe. Peace. Dadah. Gue aja nggak tahu yang masukin ituan. Ada. Jadi guys.